warahmatullahi Sebelum wabarakatuh. sebelum memulai mata kuliah kita pada hari ini, mari sama-sama kita lafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi pertemuan sebelumnya kita itu membahas tentang penelitian kuantitatif. Nah, jadi penelitian kuantitatif itu adalah penelitian yang berbentuk angka-angka. Nah, jadi penelitian yang berkaitan dengan variabel satu dan variabel lainnya. Nah, jadi dalam pertemuan kita pada hari ini kita membahas tentang variabel atau menentukan variabel penelitian. Bagaimana sih sebenarnya variabel penelitian itu dalam penelitian kuantitatif? Nah, jadi variabel ini merupakan hal yang penting ya dalam penelitian kuantitatif. Jadi di kuantitatif itu ada yang namanya variabel variabel bebas dan variabel terikat. Atau biasa variabel bebas itu dikatakan dengan variabel X atau X1, X2. Sedangkan variabel terikat itu adalah Y, biasanya dikatakan variabel Y. Kenapa dia dikatakan terikat? Karena dia terikat dari variabel X1 dan X2 atau variabel X. Oke, ini kita mengenal variabel terlebih dahulu. Apa sih sebenarnya variabel itu? Nah, ini variabel penelitian dapat diartikan sebagai suatu konsep dalam suatu penelitian. Konsep ini kemudian menjadi hal yang harus diamati atau diteliti oleh seseorang peneliti. Nah, variabel penelitian juga harus memiliki nilai, bukan hanya kata yang mengandung indikator atau nilai dalam penelitian. Nah, jadi variabel itu dia harus memiliki nilai ya. Variabel itu harus memiliki nilai, bukan hanya kata-kata yang tidak mempunyai makna. Nah, jadi variabel itu harus memiliki suatu indikator, atau kalau tidak pun ada indikatornya, dia harus memiliki suatu nilai. Misalnya kalau di kami di ekonomi itu variabel yang memiliki nilai tentang nilai tukar rupiah, kemudian tentang pembiayaan bermasalah. Nah, itu kan sudah memiliki nilai masing-masing. Mungkin kalau di pendidikan itu adalah prestasi belajar, kemudian kedisiplinan. Nah, itu kan memiliki indikator. Jadi dia memiliki nilai. Kalau tidak memiliki indikator, dia memiliki nilai. Jadi variabel-variabel itu itulah yang bisa diteliti. Bukan sekedar kata ya. Misalnya pengaruh angin dalam apa gitu. Jadi dia tidak sembarang kata. Jadi dia harus memiliki nilai dan indikator. Nah, ini ada ada contoh variabel. Jadi ini ada contoh variabel. Nah, ini judulnya misalnya tadi kita katakan judulnya pengaruh smartphone terhadap prestasi belajar siswa. Nah, itu kan ada variabelnya, ada smartphone. Nah, smartphone itu ada indikatornya. Indikatornya waktu, kecanggihan internet, sosial media. Kemudian prestasi belajar. Nah, prestasi belajar juga mempunyai indikator. Indikatornya ada ranking, ketepatan menjawab ujian, dan disiplin. Jadi dari mana sebenarnya indikator-indikator ini berasal kan begitu. Nah, jadi indikator-indikator ini berasal dari jurnal-jurnal atau buku-buku yang pernah kalian baca. Misalnya kalian pernah membaca tentang pengaruh smartphone terhadap prestasi belajar. Nah, kalian lihatlah smartphone itu sebenarnya indikatornya apa sih untuk melihat keterkaitan dengan prestasi belajar. Maka kalian cukup membaca jurnal-jurnal atau buku-buku tentang smartphone. Nah, smartphone berkaitan dengan prestasi belajar. Tapi kalau buku sepertinya jarang ada. Nah, biasanya kalau smartphone itu kita kaitkan dengan jurnal-jurnal atau penelitian terdahulu sebelumnya. Nah, jadi kalau kalian baca tentang penelitian terdahulu sebelumnya itu biasanya ada indikatornya. Smartphone itu apa indikatornya? Misalnya waktu, kemudian kecanggihan internet, sosial media, dan lain-lain. Indikator ini juga bisa didapat dari penelitian-penelitian sebelumnya seperti tesis, kemudian skripsi, dan disertasi. Cukup di view aja, nanti kan
muncul dia indikatornya. Sebenarnya indikatornya dari smartphone itu apa aja yang harus ditanyakan. Begitu juga dengan prestasi belajar. Jadi kalau prestasi belajar ini mungkin bisa dilihat dari buku-buku pelajaran yang kalian pernah pelajari. Lihat di situ apa yang mempengaruhi prestasi belajar. Kan ada indikator apa sih yang seharusnya ditanyakan ketika kita mau melakukan penelitian tentang prestasi belajar. Nah, ini di sini saya ini dapat dari buku, jadi indikatornya saya ambil dari buku dan beberapa jurnal. Jadi prestasi belajar itu biasanya yang ditanyakan adalah ranking, kemudian ketepatan menjawab ujian, disiplin, dan lain-lainnya. Nah, jadi indikator inilah nanti yang dibuat suatu pertanyaan atau pernyataan. Nah, inilah yang dikatakan sebagai variabel yang memiliki nilai. Jadi dia memiliki nilai. Nilainya ada, indikatornya ada. Kan begitu. Indikatornya apa? Waktu, kecanggihan, internet, sosial media. Kemudian prestasi belajar, indikatornya apa? Ranking, ketepatan waktu ujian, dan disiplin. Nah, begitu dia. Dan ini juga di bawah ada contoh tentang contoh variabel yang tidak memiliki indikator, seperti pengaruh telepon terhadap prestasi belajar. Nah, telepon ini kan tidak mempunyai indikator. Kalau kalian cari nanti di search di Google, nah itu tidak ada indikator dari telepon. Karena telepon itu definisinya hanya untuk menelpon atau menghubungi, kan begitu. Tapi kalau smartphone itu kan dia cakupannya luas, dia memiliki indikator-indikator tertentu, kan itu. Sementara kalau telepon itu tidak memiliki indikator. Jadi telepon itu adalah definisinya adalah suatu alat yang dapat menghubungi atau berkomunikasi dengan seseorang. Nah, itu telepon. Jadi telepon itu tidak memiliki indikator. Jadi dia tidak memiliki nilai. Nah, jadi dia tidak bisa digunakan untuk variabel. Nah, itulah yang dikatakan variabel tidak memiliki nilai. Kalau kalian nanti buka atau kalian cari di internet atau di buku-buku, indikator telepon itu tidak ada. Indikator telepon itu tidak ada. Dan judul tentang pengaruh telepon terhadap prestasi belajar itu juga tidak ada. Yang ada adalah pengaruh smartphone. Kenapa dia smartphone itu memiliki indikator? Karena smartphone itu cakupannya cukup luas. Bisa ditanyakan melalui kecanggihan, bisa ditanyakan seberapa penting atau seberapa besar atau seberapa sering siswa itu melakukan atau bermain dengan handphone atau smartphone. Kemudian seberapa sering mahasiswa itu berkaitan dengan internet, sosial media, dan lain-lain. Jadi itu adalah indikator dari smartphone. Sementara kalau telepon, dia sudah spesifikasi, dia adalah suatu alat untuk berkomunikasi. Makanya dia tidak mempunyai indikator, dia langsung kepada tujuan dari telepon itu sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, ini bagaimana untuk menentukan indikator. Nah, sebelum menentukan variabel, maka terlebih dahulu perlu dicari referensi yang berkaitan dengan variabel. Bisa didapat dari jurnal, buku, atau sejenisnya yang bersifat akurat. Kemudian setelah menemukan referensi dari sumber-sumber terpercaya, maka kemudian buatlah indikator penelitian yang mau digunakan. Hal ini memudahkan Anda untuk membuat pernyataan dalam penelitian. Nah, jadi sebenarnya kan kalau sudah tahu misalnya permasalahannya, kemudian kita bingung untuk mencari benar nggak sih variabel ini punya indikator. Nah, otomatis kita harus mencarinya di sumber-sumber sebelumnya, itu termasuk jurnal, kemudian buku-buku teks, atau kemudian penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang kita miliki. Nah, dari situ kita mengetahui sebenarnya variabel kita memiliki nilai atau tidak. Nah, jadi di situ kan ada indikator-indikatornya yang sudah ada untuk penelitian terdahulu. Maka sebelum menentukan judul, kamu harus tentukan dulu variabelnya. Sesudah ditentukan variabelnya, dan pastikan lagi variabel kamu itu memiliki nilai. Nah, bagaimana cara menentukan variabel yang memiliki nilai? Maka kamu harus membaca
tentang penelitian atau tentang variabel-variabel yang berkaitan dengan penelitian kalian. Nah, dengan begitu kalian akan mengetahui ada nggak indikator dalam variabel tersebut. Nah, itu cara untuk menentukan indikator penelitian. Nah, ini selanjutnya hal yang harus dilakukan dalam penelitian kuantitatif. Nah, ini kan biasanya kita kalau sebelum mengajukan judul atau mengajukan dalam pengajuan judul itu kita harus ditanya dulu biasanya ke prodi itu permasalahan. Apa sih sebenarnya permasalahan yang kamu temui di lapangan? Nah, untuk mendapatkan permasalahan tersebut kalian harus melakukan observasi terlebih dahulu di lapangan. Kemudian selanjutnya setelah observasi maka kamu akan mendapatkan permasalahan yang terkait dengan apa yang kalian observasi. Setelah itu baru kalian mencari referensi tentang permasalahan tersebut. Permasalahan tersebut apakah sudah pernah diteliti atau belum pernah diteliti. Nah, referensi ini bisa berasal dari jurnal atau buku atau tesis, disertasi, skripsi, dan lain-lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang kalian teliti. Kemudian selanjutnya menentukan variabel. Nah, menentukan variabel ini harus menggunakan penelitian terdahulu. Tentukan variabelnya. Apa variabelnya? Misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi minat siswa, faktor-faktor yang mempengaruhi minat siswa dalam membaca. Nah, kalian harus menentukan dulu, harus kalian cari dulu sebenarnya penelitian ini sudah pernah dilakukan atau belum. Nah, kalau sudah pernah dilakukan, apa permasalahannya? Apakah permasalahan itu sama atau tidak dengan penelitian kita? Kalau sama, maka kita bisa cari yang berpengaruh dan tidak berpengaruh. Jadi itu adalah permasalahannya. Nanti penelitian 1 menyatakan pengaruh, penelitian 2 tidak berpengaruh. Nah, maka dari situlah kita mendapatkan permasalahan yang unik atau disebut dengan gap. Gap itu adalah suatu permasalahan yang baru yang muncul di tengah-tengah penelitian kita. Kemudian baru tentukan variabelnya. Jika penelitian sebelum menggunakan variabel 1, 2, dan 3, maka kamu juga bisa menggunakan variabel 1, 2, dan 3. Nah, begitu dia. Dan selanjutnya adalah menentukan indikator penelitian. Nah, lagi-lagi memang kita harus menggunakan referensi penelitian terdahulu. Menggunakan referensi untuk penelitian terdahulu untuk menentukan indikator. Kemudian yang selanjutnya menentukan rumusan masalah. Nah, menentukan rumusan masalah juga harus dari variabel penelitian. Misalnya variabel penelitian, variabel variabel penelitian yang digunakan itu adalah tadi yang smartphone. Variabel smartphone itu variabel bebasnya, variabel terikatnya adalah prestasi belajar. Nah, tentu saja rumusannya hanya ada satu. Apakah ada pengaruh? Apakah smartphone berpengaruh terhadap prestasi belajar? Itu adalah rumusan masalahnya. Nah, setelah menentukan rumusan masalah, maka kita harus menentukan hipotesis. Jadi hipotesis ini adalah dugaan sementara. Nanti akan kita bahas tentang hipotesis. Jadi ini hipotesis ini adalah dugaan sementara. Dugaan sementaranya adalah smartphone berpengaruh H0 sama dengan smartphone berpengaruh terhadap prestasi belajar. HA sama dengan smartphone tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar. Nah, ini adalah hal-hal yang harus dilalui dalam penelitian kuantitatif. Jadi dalam penelitian kuantitatif itu ada step by step yang harus kalian lalui. Jadi kalau misalnya kalian ini tidak paham, maka jangan berharap kalian bisa melakukan penelitian kuantitatif. Mungkin sampai sini saja pembahasan kita. Sampai sini saja pembahasan kita. Mungkin kita sedikit saja tetapi dapat dimengerti. Atau kalau ada yang kurang jelas tentang indikator penelitian boleh ditanya atau kita diskusikan sekarang.
Monggo untuk yang mau bertanya atau mau berdiskusi. Ini yang lainnya pada kemana ya? Saya terakhir kayak ngomong sendiri. Apa pada masih makan skincarean atau gimana? Ada yang mau ditanya atau mau diskusikan? Berkaitan dengan indikator penelitian. Ada? Mana yang lain ada? Ada yang mau ditanyakan tentang indikator penelitian? Sepertinya nggak ada, Pak. Ini nggak ada ya? Udah paham semua? Oke, kalau sudah paham kita akan closing. Jadi untuk ada Pak, saya Pak. Oke. Siapa tadi yang mau bertanya? Bisa di raise hand. Jadi biar tahu. Saya Pak. Deva Alinda Pak. Oh iya, Deva Alinda. Oke. Jadi Pak, untuk menetapkan suatu indikator, apakah ada syarat-syarat tertentu dan bagaimana syarat-syarat itu? Oke, jadi untuk menentukan indikator. Jadi kalau untuk menentukan indikator, itu kita harus tahu dulu variabelnya apa. Nah, sebelum menentukan variabel, kita harus tahu dulu permasalahannya. Misalnya tadi yang satu saya contohkan. Nah, pengaruh smartphone terhadap prestasi belajar. Nah, itu kan permasalahannya mungkin permasalahan sekarang itu smartphone itu sangat mudah untuk didapatkan oleh anak-anak dan orang tua sekarang itu lebih bangga anaknya memegang smartphone walaupun dia usianya masih misalnya 15 tahun ke bawah, tapi orang tua itu sudah merasa bangga kalau jika anaknya menggunakan smartphone. Nah, orang tuanya itu tidak misalnya kebanyakan orang tua itu tidak tahu efek samping dari smartphone itu apa. Misalnya prestasi belajarnya menurun. Nah, itu adalah sebuah fenomena yang terjadi di suatu sekolah, misalnya di suatu sekolah swasta yang ada di Kota Medan. Jadi sekolah swasta yang ada di Kota Medan itu anak-anak sekolahnya itu dia rata-rata memakai smartphone. Bahkan pada waktu gurunya menjelaskan pun mereka menggunakan smartphone. Alhasil apa? Alhasil prestasi belajarnya itu menurun. Anak-anak lebih susah untuk mendapat atau menyerap ilmu yang guru sampaikan di depan kelas. Nah, jadi itu kan permasalahannya. Maka terbentuklah judul pengaruh smartphone terhadap prestasi belajar. Nah, itu adalah judul. Judul itu mempunyai dua variabel terikat dan variabel bebas. Nanti akan kita bahas tentang variabel bebas dan variabel terikat. Jadi variabel bebasnya apa? Variabel bebasnya adalah smartphone karena dia yang mempengaruhi. Variabel terikatnya apa? Variabel terikatnya adalah prestasi belajar. Itu variabel terikatnya. Jadi kalau variabel terikat itu variabel yang dipengaruhi, sedangkan variabel bebas variabel yang tidak ada dipengaruhi. Jadi yang variabel bebasnya adalah prestasi belajar variabel bebasnya adalah smartphone. Sementara variabel terikatnya atau variabel yang dipengaruhi adalah prestasi belajar. Nah, jadi itu kan sudah tahu kita dua variabel, maka kita tinggal lihat tinggal baca-baca jurnal-jurnal atau penelitian-penelitian terdahulu atau buku-buku tentang smartphone dan prestasi belajar. Nah, nanti biasanya kalau di penelitian atau di jurnal atau di skripsi atau di lainnya itu nanti muncul indikator.
Indikator apa sih sebenarnya yang harus ditanyakan atau harus ada dalam angket kita? Itu nanti akan muncul indikator. Tadi ada saya buat, itu ada beberapa indikator dari smartphone. Kita balik lagi. Nah, ini ada beberapa indikator dari smartphone seperti waktu. Mungkin ini nanti waktu durasinya. Seberapa sering sih anak itu melakukan atau menggunakan smartphone. Kemudian yang kedua ini indikatornya ada kecanggihan. Mungkin nanti pernyataannya berkaitan dengan kecanggihan smartphone-nya. Semakin canggih, maka smartphone tersebut juga akan sangat mempengaruhi. Misalnya mempengaruhi kecerdasan. Kemudian internet. Nah, seberapa sering kalian melakukan internet? Mungkin pertanyaannya begitu. Kemudian sosial media. Nah, smartphone biasanya berhubungan atau berkaitan dengan sosial media. Nah, itulah yang nanti yang kalian buat sebagai bentuk pernyataan. Pernyataan atau yang ada di dalam kuesioner yang kalian buat, yang kalian sebarkan ke siswa-siswa yang ada di sekolah atau yang ada di objek pada penelitian kalian. Mungkin itu, Deva. Jadi Pak, indikatornya itu memang harus banyak atau memang ada batasannya atau ada standarnya atau bagaimana Pak? Nah, jadi kalau indikator itu bebas, Jadi kalau misalnya smartphone hanya memiliki 3 indikator, waktu, kecanggihan, internet, waktu, kecanggihan dan internet. Nah, itu dari situ aja. Misalnya waktu mau kita buat berapa pernyataan, ada 2 pernyataan. Kemudian kecanggihan mau kita buat berapa pernyataan, mungkin ada 5 pernyataan tentang kecanggihan. Kemudian internet mau ada berapa pernyataan, misalnya ada 5 pernyataan. Nah, itu bebas kalau indikator. Misalnya kalau ada 10 indikator, kalian boleh ambil cuma 5, boleh ambil semuanya dengan membuat satu-satu pernyataan, atau kalian ambil 5, masing-masing indikator kalian buat 2 pernyataan. Jadi kan ada 10 kuesioner tentang smartphone yang berkaitan dengan indikator. Yang pertama indikatornya waktu, kecanggihan, internet, sosial media, dan lain-lain. Begitu, Deva. Berarti Pak, jumlah indikator itu nggak terlalu berpengaruh sama keefektifan penelitian kita gitu Pak? Enggak. Jadi tidak terlalu bukan tidak terlalu berpengaruh ya. Kita bisa memilih indikator mana yang sebenarnya yang mau bakal kita gunakan sesuai dengan kebutuhan objek penelitian kita. Nah, misalnya objek penelitian kita itu berkaitan dengan kecanggihan handphonenya. Oh, ternyata di sini kita lihat kalau anak-anak yang megang handphonenya itu lebih canggih itu, dia prestasi belajarnya itu semakin menurun dari semester ke semesternya. Itu kan biasa dilihat dari nilai rapotnya, kan begitu. Nah, kita masukkanlah indikator kecanggihan. Terus kemudian apa lagi yang mau kita tanyakan? Misalnya tentang internet. Oh, ternyata internet semakin anak-anak ini punya duit untuk beli internet, maka semakin tinggi juga minat mereka mau menggunakan internet tadi, mau menggunakan smartphone. Dan hasil belajarnya juga jelek. Nah, itu kita masukkan indikator internet. Nah, dia begitu. Jadi kita lihat gunanya observasi itu pada awal sebelum melakukan penelitian itu tadi. Jadi kita mengetahui situasi dan kondisi tentang objek penelitian kita. Nah, jadi kita juga gampang untuk menentukan indikator penelitian yang akan kita gunakan. Oke, gitu, Deva. Baik Pak, terima kasih Pak. Ini ada yang lain? Ya, Azan. Ada yang lain? Jika tidak ada, kita tutup. Yep. Oke ya.
Jika tidak ada, kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Jadi tadi kita membahas tentang keterkaitan dengan indikator. Jadi indikator itu merupakan suatu hal yang sangat penting. Maka dalam setiap penelitian itu harus ada indikator. Ingat, jadi skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai, bukan skripsi yang memiliki banyak permasalahan tapi tidak selesai pada akhirnya. Jadi banyak yang orang mencari kebagusan skripsi tapi dia lupa cara penyelesaian skripsinya itu bagaimana. Nah, jadi ingat, skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai. Jadi jangan terlalu memikirkan permasalahan atau jangan terlalu memikirkan kebagusan skripsi kalian, tapi kalian lupa terhadap bagaimana cara menyelesaikan skripsi itu. Ya, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, pertemuan depan mohon pakai laptop semua ya, pakai smartphone. Nanti saya akan buat kuis. Kuisnya langsung siapa yang bisa jawab. Kita pakai ini, pakai aplikasi untuk jawab kuis. Oke ya. Saya akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan melepaskan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, boleh keluar. Makasih Pak. Oke. Makasih Pak. Boleh.